Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai koordinasi isolasi yang mana ini dilakukan terhadap peralatan pada gardu induk ataupun sistem transmisi tegangan tinggi. Jadi kita eh, ini merupakan bagian pembahasan yang sangat penting juga dari teknik tegangan tinggi, yakni bagaimana korelasi antara daya isolasi, tahu kan daya isolasi, alat-alat dan rangkaian listrik dengan karakteristik alat-alat pelindungnya. Jadi artinya gini, peralatan, misalnya contohnya trafo, isolasinya berapa? Berapa tahannya terhadap tegangan? Contoh udara, udara itu 1 kilovolt per sentimeter. Ini dalam keadaan normal ya. Artinya kalau 1 sentimeter jarak antara tegangan positif dan negatif atau pasar dengan netral, itu 1 kilovolt maksimal. 900 volt masih bisa, 970, tapi kalau udah 1 kilovolt atau 1000, maka dia akan short circuit atau terjadi loncatan api atau loncatan listrik, muatan listrik. Nah, jadi kalau katakanlah contohnya ya, udara yang digunakan dalam isolasi, maka tentunya sistem proteksi, koordinasi isolasinya itu harus di bawah 1 kilovolt. Itu contohnya. Kalau jaraknya 1 cm, kalau jarak misalnya dilindungi itu adalah di bawah 1 cm, tentunya harus lebih kurang daripada 1000 volt tadi. Itu contohnya. Jadi dengan karakteristik alat-alat pelindungnya contohnya lighting arrestor, kemudian juga proteksi arus lebih, kemudian proteksi tegangan lebih, dan lain sebagainya. Sehingga isolasi terlindungi dari bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Namun juga ada secara ekonomis. Apanya yang secara ekonomis? Yang secara ekonomis itu artinya tidak berlebihan. Jadi ketika kita membuat isolasi suatu peralatan itu lebih besar, maka dia tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Makanya dibilang di sini secara tidak berlebihan ya, atau secara ekonomis. Kemudian koordinasi isolasi dinyatakan dengan bentuk langkah-langkah yang diambil untuk menghindari kerusakan terhadap alat-alat listrik akibat overvoltage dan membatasi lompatan sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Jadi kalau terjadi arus lebih atau tegangan lebih, peralatan-peralatan tersebut tidak boleh mengalami kerusakan sehingga dari isolasi-isolasi yang dipakai di peralatan itu dapat dilindungi oleh alat proteksi lain. Namun demikian juga dia harus lebih ekonomis. Oke, bisa dipahami ya, kalau nggak dipahami tanyakan lagi. Nah, tujuan koordinasi isolasi, satu, melindungi peralatan. Jadi peralatan seperti trafo, kemudian circuit breaker, kemudian transmisi, isolator, dan lain sebagainya, itu dapat dilindungi dari kerusakan bila terjadi gangguan. Yang berikutnya adalah penghematan atau ekonomis. Dengan koordinasi isolasi, terjadi penghematan. Artinya, isolasi yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak mengakibatkan harga yang terlalu mahal. Dengan kedua tujuan tersebut, suatu sistem tenaga listrik akan memiliki daya isolasi yang dapat diatur sedemikian rupa, kemudian kualitas pelayanan menjadi semakin baik, dan biaya yang dikeluarkan itu akan minimum. Seperti itu. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam koordinasi isolasi, yaitu penemuan sifat petir pada transmisi dan karakteristiknya. Jadi ini menjadi pertimbangan ketika akan membuat koordinasi isolasi. Jadi sifat petir di setiap tempat itu akan
Sarus Aprianta. Oke, Sarus Aprianta. Bagaimana sih sifat petir itu? Beda nggak setiap tempat? Nah, Pak. Ini kan misalnya lah contohnya petir di transmisi Medan Sidikalang dengan transmisi Medan Banda Aceh. Petirnya sama nggak? Sarus. Kalau menurut saya ya Pak, kalau petirnya ya petir beda apalah Pak, beda eh, kan sambarannya itu kan termasuk tegangan itu kan. Kalau 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 tegangannya pasti beda semua Pak karena petir itu kan. Cuman otomatis ya eh, mengalami kerusakan semua tergantung di isolasinya. Kalau misalnya isolasinya memang bagus untuk transmisi ya. Tapi kalau menurutku Pak, kalau petir udah pasti ada yang kena karena dimanapun isolasinya eh, dimanapun isolasinya pasti kan karena petir itu kan tegangannya tinggi. Itu makanya tergantung isolasinya. Kalau memang dia masuk istilahnya ke pembebanan tanah kan ke tanah biasanya Pak kalau petir itu. Oke, Itu sih Mas. Pak. Kalau saya bilang beda Pak. Berbeda. Beda. Oke. Ya. Ada yang lain? Ya, jadi kan sifat petir pada transmisi dan punya karakteristik. Kalau kita kemarin sudah belajar mengenai tegangan tinggi impuls, maka di situ ada karakteristik daripada sebuah tegangan tinggi impuls. Nah, tentunya di situ akan menjadi satu karakteristik di tiap daerah seperti yang dikatakan oleh tadi Sarus tadi betul. Jadi artinya dia ada perbedaan-perbedaan sehingga namun perbedaan ini mengacu kepada saat pengukuran mungkin kan. Kenapa? Contohnya misal daerah yang lembab itu karakteristik petirnya akan berbeda dengan daerah yang kering. Nah, tegangan petir pada daerah yang kering misalnya tentunya akan lebih tinggi daripada daerah yang lembab. Oleh karena itu tentunya isolasi yang digunakan untuk melindungi peralatan juga akan berbeda. Jadi ketika peralatan dipasangkan isolasi untuk melindungi dari gejala petir ataupun tegangan induksi petir, tentunya dia akan mempertimbangkan biasanya petir di daerah sini itu tegangannya berapa misalnya kan. Jadi semuanya akan berbeda. Kemudian penentuan daya isolasi peralatan, artinya peralatan yang akan dilindungi itu dayanya berapa, itu harus disesuaikan. Kemudian penentuan tegangan impuls standar, ya, kemarin kan kita sudah belajar juga bahwa itu akan diuji dengan tegangan impuls, maka berapa impuls yang masih sanggup ditahannya. Itulah akan menentukan isolasi apa yang atau besarnya isolasi yang akan dipasang atau digunakan. Mungkin ketebalan isolasi pada kabel, kemudian tinggi isolator pada gardu induk. Nah, itu semua akan menjadi pertimbangan. Kemudian penentuan tegangan impuls, standar dan cara karakteristik alat-alat pelindung seperti arrester. Kenapa arrester ini menjadi acuan utama? Karena dia
Ini adalah peralatan yang paling pertama ketika menerima tegangan petir misalnya.